pada saat malam minggu saya itu ketemu tanggal 26 Desember. Saya dan suami saya beserta adik ipar saya jalan-jalan ke Sujuya untuk bermain mandi bola. Setelahnya pulang dari mandi bola, kami itu melihat diskon baju gitu. Terus setelah melihat diskon baju, saya mengambil 2 potong baju dan membelikan adik saya kacamata. Setelah saya membeli baju, saya bilang sama suami saya, ayo kita beli celana. Setelahnya saya lihat harga celananya, ternyata tidak sesuai. Saya bergeser lagi ke meja sebelahnya. Setelah saya bergeser ke meja sebelahnya, saya langsung melihat handphone di situ, mendapatkan bahwasanya ada handphone yang terletak. Jadi saya bilang sama suami saya, ini handphone siapa? Saya bilang kayak gitu. Terus suami saya bilang nggak tahu. Terus kami bilang gini, coba tanya sama bapak yang di depan yang di depan kami. Saya bilang gitu kan. Terus kami bilang gini, nggak usah lah, nanti bapak itu ngaku-ngaku, kasihan yang punya handphone. Saya bilang kayak gitu. Nah, terus saya kan belum tahu nih handphonenya tuh handphone siapa. Jadi posisinya saya bawa handphone tadi, terus saya bilang ya udah nanti kalau misalnya orangnya ketemu siapa yang punya, kita pulangkan saja, kita kasih sama orangnya, kita tunggu di rumah. Kasihan nanti kalau sampai jatuh ke tangan orang yang salah. Setelah kami cek di rumah, handphonenya itu kami cek nih, ada nggak kontak yang bisa dihubungin, ada nggak nomor WA ataupun informasi yang ada di dalam telepon. Ternyata tidak ada, kebetulan handphone tersebut tidak terkunci. Setelah saya tahu, saya tanya sama bapak saya, Pak, saya menemukan handphone di Sujuya, saya bilang gitu kan. Terus orang tua saya bilang, jangan dimatikan, nanti orangnya nelpon nggak susah. Ya udah kami ikutin, ya udah nggak usah dimatiin handphonenya. Sampai tanggal 30 itu saya mendapatkan SMS dari teman suami saya. Bukti terlampir ada, semuanya ada di situ. Bahwasanya bukti WA, bahwasanya bukti WA suami saya itu di chat sama teman mainnya. Artinya 4 hari setelah handphone itu ditemukan baru ada percakapan yang meminta handphone itu dikembalikan. Singkat cerita seperti itu ya, Bu? Iya, Pak. Oke, lalu di mana kesalahpahamannya yang menurut Anda hingga pada akhirnya Anda dan suami Anda dijadikan tersangka kasus pencurian? Nah, salah pahamnya tuh gini Pak, emang saya tidak memberitahu pihak security berdasarkan pengalaman saya Pak. Saya pernah kerja di swalayan, saya berikan sama security, ternyata security tidak mengembalikan Pak. Yang saya pikirkan itu kasihan Pak yang punya handphone, kalau sempat handphonenya nggak dikembalikan. Jadi maksud hati saya tadi ini, saya mau mengembalikan langsung dengan bertemu sama orangnya langsung. Ternyata setelah 4 hari ada yang menghubungi suami saya melalui WA bahwasanya suami saya itu dituduh mencuri di Sujuya, sedangkan kami menunggu kabar dari yang pemilik handphone tersebut. Yang menghubungi suami Anda ini pemilik dari handphone tersebut atau siapa, Bu Aisyah? Bukan. Nah, ini dia bukti WhatsApp yang menghubungi suami saya, bahwasanya suami saya itu dihubungi oleh teman kecilnya, bahwasanya dia bilang ada nyuri handphone nggak disetujui ya. Terus saya bilang aku nggak nyuri, aku nemu katanya gitu. Sampai pada akhirnya kan Anda kembalikan handphonenya ke kantor polisi jika tidak salah, demikian ya ceritanya ya. Lalu bagaimana polisi, dengan alasan apa mereka menersangkakan Anda waktu itu? Apa yang disampaikan? Nah, posisi kan itu tanggal 26, jadi kami nunggu kabar sampai tanggal 30. Nah, tanggal 30 itu ada WhatsApp dari perempuan, bahwasanya dia memberikan nomor. Saya bilang, Kak, boleh minta nomor yang bersangkutan yang punya handphone, saya mau memberikannya langsung, biar tidak jatuh ke tangan orang lain, saya bilang gitu. Dia memberikan nomor dengan ujung 555. Setelah saya cek nomor ujung 555 tersebut, ternyata sampai 1 minggu, sekitar sampai tanggal 6, ternyata yang saya chat itu bukan pemilik handphone tersebut, melainkan oknum polisi, oknum polsek. Kenapa saya tahu itu oknum polsek? Karena beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya itu nomor dia, bukan nomor si pemilik handphone. Namanya Mustiadi Tanjung. Oke, tapi dia bukan pemilik handphone yang Anda temukan? Bukan, Pak. Oke.
Dan ya silakan. Sampai sekarang apakah sudah bertemu dengan pemilik ponsel yang sebenarnya, Bu Aisyah? Nah, saya ketemu sama pemilik ponsel itu hanya satu kali. Itu pun saya minta sama jupernya, saya bilang, Pak, saya mau ketemu sama korbannya yang punya handphone. Saya mau minta maaf kalau memang saya silap, saya bilang. Tapi niat saya memang mau mengembalikan. Setibanya saya ketemu sama dia, ternyata orang yang punya handphone itu adalah orang yang berdiri di depan saya di Sujuya tersebut. Itu warga sipil ya, bukan anggota polisi artinya ya? Iya Pak, iya. Oke, dan yang bersangkutanlah yang kemudian melaporkan Anda ke polisi dan Anda dituduh melakukan tindakan pencurian. Pencurian, Pak. Oke, singkat kata ini yang menarik. Ada uang damai 35 juta. Siapa yang minta? Itu yang minta Pak, kebetulan Juper Pak, Juper. Penyidik Pak. Penyidik polisi? Iya, karena dia bilang dia mau mediasi korban. Dia bilang biar saya yang mediasi korban, katanya gitu. Kami bilang iya Pak, kami bilang. Ternyata setelah dia mediasi dia bilang, kalian sanggup nggak 20 juta, hanya itu jalan satu-satunya untuk damai, kata dia gitu. Jadi saya bilang, Pak, harga handphonenya aja nggak segitu Pak. Nggak sampai 2 juta harga handphonenya. Handphonenya itu handphone Oppo A15 loh Pak. Jadi handphonenya itu harganya nggak sampai 2 juta. Dan sudah saya kembalikan dalam keadaan selamat. Bahkan saya bungkus pakai kertas supaya tidak lecet Pak. Oke. Dan Anda sempat setorkan uang yang diminta? Tidak Pak, tidak. Tidak? Tidak sama sekali. Karena emang saya tidak punya uang Pak. Oke. Yang ingin saya tanyakan, yang terbaru kemajuan dari kasus ini, Anda masih tetap tersangka bersama suami Anda? Iya. Masih tetap berstatus tersangka? Iya Pak. Oh, itu yang saat ini Anda sedang lakukan prosesnya di Propam Polda Sumatera Utara ya? Iya Pak. Itu pun mereka minta uang damai 20 juta beserta cabut perkara 15 juta Pak. Dengan mereka dia itu mengatakan pasal pencurian dengan pemberatan. Pemberatannya yang dimaksud apa? Di bagian mana menurut mereka pemberatannya? Nah, itulah Pak, saya bingung Pak. Pemberatannya itu di mana Pak? Saya kan ini posisinya nemu di atas celana, bukan saya ngambil dari kantong dia, ngambil dari tas dia. Sederhananya ketika handphone itu Anda temukan, Ibu mengutak-atik tidak? Menggunakan pulsa di dalamnya atau mengoperasikan ponsel Pak, itu? Tidak ya? Bahkan saya membantu mengecas handphone itu saat lobet supaya mudah dihubungi sama pemilik handphonenya. Tapi setelah saya tunggu-tunggu tidak ada yang menelpon, Pak. Oke, sangat disayangkan ini hanya satu pihak. Ini hanya keterangan Anda yang bisa kami dapatkan. Tapi kami ingin gali lagi, setelah Anda ke Propam Polda Sumatera Utara, apa yang disampaikan oleh petugas yang di sana untuk kasus Anda? Mereka menangani lah Pak. Soalnya kan kami di sini keberatan Pak. Saya kan tidak mencuri. Jadi handphone sudah dikembalikan. Saya tidak bisa lah Pak dibilang mencuri. Soalnya kan saya menemukan Pak, handphone sudah saya kembalikan. Dan kami juga diminta 35 juta itu uang dari mana Pak? Jawaban dari pihak Propam seperti apa, Ibu Aisyah? Gimana? Jawaban dari pihak Propam dengan laporan Anda belum ada? Belum ada. Bahkan sampai kami keluar dari penangguhan di Polsek, kebetulan barang-barang kami ada yang hilang. Suami saya celananya hilang, helmnya hilang merek LTD. Bahkan suami saya pulang itu menggunakan kolor pendek. Keluar dari Polsek itu suami saya pulang menggunakan kolor pendek. Oke. Ya, ini masih keterangan yang memang harus kami dalami, harusnya bisa kami konfirmasi langsung kepada petugas yang bersangkutan. Tapi soal permintaan uang itu Anda punya bukti tidak, Bu? Anda punya bahan percakapan berupa rekaman atau dan lain sebagainya yang menguatkan bahwa Anda sebagai seorang tersangka dimintai uang damai 35 juta Anda sebutkan tadi. Nah, buktinya itu nggak ada Pak, tapi kebetulan mertua saya ada di depan pintu Juper. Dia sendiri mendengarkan bahwasanya Bapak Erik menyebutkan uang damai sebesar 20 juta dan 15 juta untuk cabut perkara, cabut laporan. Oke. Dan itu kan proses yang sedang berlangsung di polisi. Anda sudah komunikasi dengan baik dengan pelapor ini, dalam hal ini orang yang memiliki ponsel, yang kehilangan ponsel tersebut? Tidak Pak, pelapor sampai sekarang tidak bisa dijumpai Pak. Tidak dipertemukan sama sekali? Iya Pak, bahkan saya waktu di BAP aja saya dipaksa untuk melakukan tindak pencurian, untuk
Saya dipaksa untuk mengakui bahwa Menandatangani BAP yang ditanyai oleh penyidik waktu itu ya? iya, Pak, saya dipaksa menandatangani. Saya tidak diizinkan membaca sampai habis, Pak. Mereka Artinya yang membaca, satu Pak. keterangan yang pasti yang Anda bisa pastikan bahwa di depan polisi Ya. tidak ada mediasi antara Anda dan juga korban, tidak ada pertemuan itu ya? Yang mediasi itu pihak penyidik, Pak. Pihak penyidik yang mediasi. Meninggalkan HP di tumpukan celana tersebut, dan ada Pak Sutri yang mengambil, lalu dibawa pergi dari tempat tersebut.